Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, industri retail nasional tengah menata asa seiring dengan semakin dekatnya momentum akhir tahun seperti perayaan Natal dan Tahun Baru. Bahkan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo telah memasang target optimis dengan pertumbuhan sebesar 18% di akhir tahun 2024 ini. Meski kondisi perekonomian di dalam negeri tengah menghadapi tekanan mulai dari deflasi yang terjadi dalam 5 bulan terakhir, PMI manufaktur yang masuk dalam level kontraksi, serta adanya pelemahan daya beli masyarakat, namun industri retail masih terus mencoba bertahan dan menata asa. Hal ini seiring dengan akan tibanya momentum akhir tahun seperti perayaan Natal dan Tahun Baru, yang secara siklikal menjadi pendorong kinerja industri retail nasional. Belum lagi ditambah dengan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah kelompok menengah di Indonesia cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir. Di mana pada tahun 2021 jumlah kelas menengah mencapai 53,83 juta orang, namun angka ini menurun menjadi 49,51 juta pada tahun 2022. Kemudian turun lagi menjadi 48,27 juta pada tahun 2023 dan menjadi 47,85 juta pada tahun 2024. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo masih optimis bahwa kinerja industri retail dari sisi penjualan masih akan tumbuh positif sebesar 18% secara tahunan di akhir tahun 2024. Hal ini didorong momentum selama bulan Desember mulai dari Hari Raya Natal hingga libur akhir tahun atau Nataru. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kali ini, industri retail menata asa menjelang akhir tahun 2024, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia APRindo. Halo, apa kabar Pak Roy? Selamat pagi Pak Pras, salam semangat. Salam semangat selalu Pak Roy, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga ini ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios. Halo Mas Bima, apa kabar? Halo, kabar baik Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu terkait dengan kondisi ekonomi. Mas Bima, bagaimana sih review Anda terkait dengan kinerja industri secara keseluruhan, begitu khususnya di industri retail di sepanjang tahun ini? Ya, memang menarik ya mencermati retail sampai paling tidak bulan September 2024. Oke. Meskipun ada tanda-tanda deflasi 5 bulan beruntun, kemudian tadi kelas menengahnya agak sedikit mengalami penurunan. Tapi sebenarnya kalau kita membaca retail ini kan tidak bisa dibaca secara keseluruhan. Kita bisa membacanya itu kan per subkelompok. Nah, dari indeks penjualan real yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, ini ada yang naik, ada yang turun. Jadi sepanjang 2024 itu paling tidak ada misalnya kelompok sandang ya untuk baju, pakaian jadi, alas kaki. Itu pertumbuhannya masih bagus, masih 3,1%. Lebih bagusnya kenapa? Karena secara tahunan sudah pulih dibandingkan pada bulan April 2024 yang sempat negatif. Kemudian ada lagi misalnya untuk bahan bakar kendaraan bermotor itu masuk real juga. Itu ada kenaikan yang cukup tinggi 8,7%. Artinya ini ada kecenderungan penjualan kendaraan bermotor agak sedikit lesu. Tapi sebenarnya moda transportasi yang digunakan secara konsumsi bahan bakar itu naik. Kemudian makanan minuman itu tumbuhnya antara 6 sampai dengan 8% sejak bulan Juli sampai dengan September 2024. Dan suku cadang dan aksesoris meskipun agak melambat tapi masih tumbuh positif 4,2%. Jadi ada beberapa subkelompok yang masih diminati oleh masyarakat sehingga ada deflasi, memang betul terjadi khususnya di kalangan kelas menengah. Tapi sebenarnya secara overall ini masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup positif.
Oke, masih cukup positif nampaknya beberapa sektor di dalam negeri. Nah, Pak Roymande, sebenarnya bagaimana update Anda berarti terkait dengan kinerja industri retail di sepanjang tahun ini? Apakah benar-benar kondisi ekonomi yang kita tahu begitu ada tekanan dari pertumbuhan ekonomi yang masih stagnan di 5%, ada deflasi yang terjadi dalam 5 bulan terakhir, dan penurunan masyarakat kelas menengah ini, Pak Roy? Ya, betul. Jadi yang disampaikan oleh Pak Bima tadi saya sependapat bahwa memang pertumbuhan retail itu masih terjadi. Ya, kita tahu bahwa ketika kita melihat angka indikator atau angka yang akurat bahkan pertumbuhan ekonomi kita dari waktu ke waktu, Q1, Q2, dan Q3, kita sekarang di Q4, semuanya masih di angka 5% ya. 5% plus minus ya, 5,1, 5,05, angkanya bergerak di seputaran angka itu. Artinya karena kontribusi pertumbuhan ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang diantaranya tentu bagian daripada konsumsi rumah tangga, masyarakat spending money, masyarakat mengeluarkan membeli kebutuhan pokok dan sehari-hari di retail, nah itu semuanya terakumulasi ya menjadi konsumsi rumah tangga, dan ya kita lihat hasilnya, outputnya di pertumbuhan ekonomi di angka yang masih plus minus 5% ini. Nah jadi sependapat dengan tadi katakan Pak Bima bahwa memang ada sub-sub kelompok yang terjadi pertumbuhan, tapi ada subkelompok yang stagnan, ya sesuai dengan sektor atau industrinya. Tadi dikatakan tekstil itu betul terjadi stagnan karena ya kalau masyarakat tentunya saat ini lebih memilih kebutuhan pokok sehari-hari ya untuk makan dan minum, F&B, makanya ada peningkatan. Tetapi kalau untuk yang sandang mungkin nanti musimnya atau seasonnya ya, pada saat misalnya kalau kita tahu di akhir tahun ini ada naturanya, barulah masyarakat akan belanja. Nah jadi memang ada sub-sub kelompok yang terjadi. Nah sekaligus saya mau merevisi bahwa pertumbuhan retail kita itu bukan 18% ya, tetapi 8-12%. 8-12%, oke. Ya, dikalkulasi dengan sub-sub kelompok tadi, dikontribusi dengan sub-sub kelompok. Ada yang memang rendah, tetapi ada juga yang masih meningkat. Nah, kemudian kita tahu bahwa kemarin kita baru pertemuan dengan Kementerian Ekonomi Equin, kita bicara juga ada planning untuk program belanja nasional. Nah, apapun yang namanya program belanja nasional, kemudian ini merupakan bagian daripada promosi langsung, kemudian bagaimana dari upaya retail untuk bergeliat ya di tengah tantangan deflasi yang sudah 5 bulan ini, bahkan beberapa mungkin melihat bulan ini masih deflasi juga, tetapi di November baru melandai menjadi inflasi yang sedikit ya, plus minus 1,5 mungkin. Desember juga mungkin akan ada inflasi tapi masih rendah. Tapi paling tidak kondisinya ada program belanja ini untuk masyarakat yang memiliki kapasitas ya, memiliki kemampuan untuk spending money akan berbelanja di program belanja ini. Nah mudah-mudahan apa yang dilakukan, sinergisitas dari pemerintah tentunya dengan pelaku usaha sangat-sangat dibutuhkan di era saat ini. Ya, Pak Roy, tapi penurunan kelas menengah, kemudian tadi ada pelemahan daya beli masyarakat, sebenarnya terlalu berdampak dalam tidak sih terkait dengan sektor retail, meskipun tadi Anda katakan tetap masih ada pertumbuhan di beberapa subsektor industri retail sendiri? Ya, betul. Memang kita alami, kita akui bahwa memang saya membagi coba untuk menjawab hal ini. Beberapa retail yang di Pulau Jawa itu memang agak suffer ya, saya bilang agak suffer karena memang kita tahu bahwa manufaktur dan sektor industri ya padat karya itu ada di Pulau Jawa. Jadi itu berdampak kepada produktivitas retail di Pulau Jawa yang memang lebih rendah dari 2023, kami akui performance-nya untuk dalam masa 3-4 bulan ini karena memang bersesuaian dengan masa deflasi. Tetapi kalau luar Jawa itu masih signifikan. Ya, karena mereka tentu ditopang dengan industri atau sektor yang tidak manufaktur ya, yang seperti kita ketahui tekstil, TPT atau sepatu, alas kaki itu semuanya rata-rata di Jawa. Nah, sementara kalau di luar Jawa itu perkebunan, pertambangan ya, yang sektornya memang masih bergeliat sehingga mereka memiliki kemampuan. Nah, kita memang melihat bahwa tren ini ada menurun untuk di Pulau Jawa akibat pelemahan daya beli di sektor yang level mid. Yang kita tahu bahwa kontribusi kelas menengah itu menurun ya, sekitar
jumlahnya 9,4 juta kalau nggak salah ya diukur oleh BPS. Jadi kondisinya masyarakatnya memang menahan belanja dan kita lihat banyaknya sektor pekerjaan yang menuju ke informal ya. Yang lebih besar daripada yang formal di Pulau Jawa ini ya. Kita lihat semakin macet di mana-mana karena juga masyarakat ada yang beralih pengurangan atau PHK, akhirnya mereka harus online transportation dan lain sebagainya. Ya itu membuat mereka pendapatannya tentu tidak lazim atau tidak utuh, tidak rutin, sehingga belanjanya juga tidak rutin, belanjanya juga jadi terbatas. Nah itu yang membuat memang produktivitas di Pulau Jawa khususnya itu menurun. Tapi kita terbantu dengan produktivitas anggota-anggota retail kami yang punya gerai-gerai di luar Jawa, itu terbantu dengan omset atau produktivitas konsolidasi dari luar Jawa. Itu menarik, berarti memang dari luar Jawa ternyata pertumbuhan masih tetap positif dia dan masih sesuai dengan target dari pelaku retail sendiri. Nah lantas bagaimana dengan kondisi ekonomi? Apakah deflasi tadi memang mungkin masih akan terjadi di bulan ini, kemudian daya belinya sendiri bagaimana? Apakah tetap akan berlanjut begitu penurunan sampai dengan akhir tahun atau tidak? Begitu kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Mas Bima, Pak Roy, dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Roy Mande, Ketua Umum Maprindo, kemudian juga Mas Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selyos. Nah, Mas Bima, kalau kita bicara mengenai kondisi ekonomi yang memang ini dikhawatirkan banyak pihak begitu deflasi yang terjadi, kemungkinan bulan ini masih juga ada penurunan daya beli, kelas menengah juga kita yang sudah mulai turun dan masuk beberapa diantaranya yang ke sektor informal. Nah, kondisi-kondisi seperti ini akankah berlanjut sampai dengan akhir tahun sehingga menekan terkait dengan tingkat konsumsi masyarakat yang memang menjadi mesin ekonomi Indonesia secara nasional, Mas Bima? Iya, sebenarnya kan deflasi harusnya berimbas pada masyarakat lebih banyak belanja ya. Tapi karena deflasinya adalah sumbernya karena permintaannya sedang lemah secara agregat, itu mengakibatkan memang masyarakat cenderung agak menahan untuk beberapa subkelompok barang, termasuk juga barang yang sifatnya leisure seperti rekreasi. Harusnya kan pasca pandemi ini kita liburan, hotel-hotel rame dan lain-lain. Tapi yang terjadi memang untuk subkelompok rekreasinya masih rendah. Jadi itu salah satu indikator permintaan secara agregat sebagian memang agak tertekan. Nah, tapi kalau bicara soal deflasi, sebenarnya dari indeks ekspektasi harga dalam 6 bulan yang akan datang, itu terjadi kenaikan. Jadi indeksnya itu naik bahkan puncaknya pada Januari 2025. Nah, ini sepertinya konsumen ini lebih memandang ya view 6 bulan ke depan itu ada setidaknya PPN dari 11 menjadi 12%. Kemudian ada yang menunggu tapera nih mau dipotong nggak dari gaji pekerja. Kemudian ada third party insurance ya, liabilities atau asuransi wajib kendaraan bermotor. Jadi kita list ada sekitar 10 kebijakan yang akan berpengaruh pada harga. Pada harga-harga barang retail. Nah ini pemerintah juga harus sadari bahwa ini kondisinya kan belum ideal lah untuk melakukan pungutan-pungutan atau tambahan, termasuk yang nanti langsung tercermin pada penyesuaian harga di retail. Nah, selain itu, saya juga mengamini betul sekali Pak Roy bahwa sektor informal itu semakin membesar dan ini mempengaruhi dari sisi daya beli, dari sisi disposable income, dari pendapatan yang bisa dibelanjakan oleh masyarakat. Karena kalau sudah hampir 60% pekerja kita ada di sektor informal, naik turunnya pendapatan ini nggak pasti, beda sama sektor formal, industri gitu ya. Perdagangan yang formal dia dapat gaji tetap tiap bulannya, belum ditambah bonus. Jadi variabel naik turunnya itu bukan gajinya, tapi dari bonus. Sementara kalau informal nanti akan berpengaruh kepada dari sisi pendapatan bulanan. Nah satu lagi saya lanjutkan secara spasial. Betul Pak Roy, memang di daerah Jawa ini memang sedang melambat ya. Meskipun melambat tapi masih dalam kategori yang positif secara tahunan. Semarang, Jawa Barat, Surabaya itu mengalami pelambatan. Tapi juga yang kita lihat turun yang cukup tajam itu di Banjarmasin. Jadi penjualan real di Banjarmasin itu minus 23,4% secara tahunan. Nah ini kelihatannya daerah Banjarmasin menjadi cerminan bahwa satu Kalimantan itu
itu kelihatannya kan bergantungnya pada batu bara. Oke. Sementara batu bara harganya kurang begitu bagus di level internasional. Jadi komoditasnya akan mempengaruhi pendapatan masyarakat untuk belanja di retail. Tapi kalau kita geser sedikit, misalnya Manado. Manado itu hijau semua tuh. Manado itu 11% kenaikannya, Makassar tuh 6,3%. Nah, jadi memang secara spasial Jawa harus dapat perhatian lebih. Kalau perlu tadi ya menyelamatkan industri, biar pekerjaan formal makin banyak, ada bansos untuk kelas menengah, itu kita dukung. Tapi juga di daerah Kalimantan, ini sepertinya harus mulai diversifikasi lah dari sektor komoditas biar ada industri, ada sektor-sektor lain yang bisa memberikan pendapatan secara stabil nih. Nggak naik turun mengikuti harga komoditas yang naik turun juga. Baik, itu dia kondisi terkait dengan ekonomi ya di wilayah Jawa dan luar Jawa begitu ya, dengan kondisi di wilayah Banjarmasin yang ternyata justru masih ada sedikit penurunan karena memang ketergantungan ya terkait dengan komoditas pertambangan di sana. Nah, Pak Roy, bagaimana strategi mitigasi yang sudah disiapkan dari teman-teman Aprindo sendiri nih untuk menyikapi kondisi penurunan kemudian menghadapi jadi momentumnya akhir tahun begitu, ada Nataru di sana? Ya tentunya kami dalam satu kelompok usaha yang bersama-sama merasakan situasi atau kondisi yang saat ini terjadi, kita sudah menggerakkan upaya misalnya ya, kita dealing dengan berbagai manufacturer atau suppliers untuk rebranding kembali, kemudian juga ya tentu yang biasa standar yang biasa kita lakukan ya tentu kemasannya dikaturkan kembali ya, jadi jumlah sizingnya dan lain sebagainya untuk mencapai kemampuan ataupun juga daya beli daripada masyarakat. Kemudian efisiensi ya kita terus melakukannya ya, bagaimana menggantikan beban-beban biaya ya dengan yang lebih energi ya, lebih efisien. Kemudian ya program digitalisasi omnichannel itu juga terus kita pergunakan untuk lebih maksimal lagi ya, berkaitan dengan melayani masyarakat khususnya yang masih punya kemampuan belanja. Tapi saya menggarisbawahi Pak Pras bahwa memang kita banyak berharap di pemerintahan yang baru ini segera menggelontorkan program-program yang dikampanyekan maupun juga yang sudah menjadi program utama. Misalnya, katakanlah kita bicara mengenai program makan gizi ini ya, buat 2 kali sehari maupun buat anak-anak dan ibu hamil. Starting 1 Januari sekarang sudah mulai banyak percobaan. Ya ini perlu segera dimantapkan agar bisa menarik yang mid level yang turun itu ya, yang diperkirakan hampir sekitar total kalau untuk program ini jalan 1,5 juta yang akan dikaryakan ya, baik dari yang membeli barang, kemudian memasak, mengantar dan segala macam hal yang memang sudah ada badannya ya di kabinet ini, Badan Gizi Nasional. Nah, jadi bagaimana ini dipercepat ataupun juga dibuat sistematis sehingga mereka bisa terserap ya, yang ter-PHK sekarang PHK sudah 50.000 lebih, kemudian mid level turun ya, berbagai sektor juga sekarang ya kayak tadi Pak Bima katakan batu bara nggak lebih bagus ya, masih terdelusi. Nah ini harus ada jalan keluar yang langsung cespleng. Yang punya sense of crisis dari government dalam menghadapi situasi mid level yang turun ini. Nah jadi percepatan itu kami berharap dapat segera dilakukan dan pakailah yang mid level yang turun itu ya. Jadi data-data kembali lagi, pendataan terhadap mid level ini sejauh mana sudah dilakukan. Jangan sampai mereka jadi miskin atau sangat miskin karena mid level itu sudah turun sekarang. Nah, tentu ini pendataan sudah mulai sekarang sehingga pada awal tahun sudah bisa jalan, mereka bisa produktif, mereka bisa mendapatkan income ya. Ya sekarang non formal bisa ada harapan ya dengan adanya program ini ya, makan gizi melibatkan mereka ini. Nah inilah salah satu cara yang paling cepat selain hilirisasi, industrialisasi yang terus pasti masih berproses dengan waktu. Jadi ini hal-hal yang memikirkan mid level itu menjadi hal yang sangat konsentrasi penting karena mereka juga adalah kontributor buat konsumsi rumah tangga kita. Ya, produktivitas buat di retail kita juga. Ya, terima kasih. Pak Roy, tapi kalau kita lihat seberapa besar sih nanti dampaknya kalau memang program makan bergizi gratis ini benar-benar bisa digulirkan terhadap sektor retail. Tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Anda masih menyaksikan Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan industri retail menjelang akhir tahun 2024. Pak Roy, lantas seberapa besar memang ini dampak yang bisa dirasakan bagi industri retail kalau memang program makan bergizi gratis ini bisa terlaksana dan bergulir? Ya, dampaknya tentu tidak 100% karena justru kita tahu bahwa komoditinya untuk program ini itu langsung dari manufaktur, ya, langsung dari sourcing, langsung dari sektor hulu. Karena kalau ambil dari sektor hilir kan sudah ada margin, sudah berbeda harganya. Tetapi yang kita garis bawahi di sini adalah ketika mereka memiliki pekerjaan formal dan terregister, ya, terdata dengan baik. Siapa-siapa ini yang pelakunya, pekerjanya ini, yang termasuk yang dari mid level tadi saya katakan. Terdata baik, mereka terkaryakan dengan baik di seluruh wilayah, daerah, provinsi, kabupaten, kota. Yang mid level yang turun ini, yang PHK, yang macam-macam yang case yang sekarang terjadi ini. Nah, mereka mendapat pekerjaan dan mereka dapat revenue. Dan revenue itu akhirnya mereka bisa belanja lagi, belanja tetap lagi. Yang tadi sekarang ini mereka sudah nggak belanja tetap karena mereka di informal. Nah, jadi dampak multiplier-nya yang kita harapkan dari program yang sedang akan dijalankan ini. Tetapi kembali lagi, mulai dari pendataan dan mulai juga ya tentunya semangat yang sama, pengawasan, ya monitoring yang ketat, karena kita nggak mau terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Baik, nah kalau Mas Bima Anda melihat bagaimana kalau memang ini menjelang akhir tahun, kemudian kebijakan-kebijakan apa saja yang mungkin perlu diharmonisasi kah ataupun juga perlu ada orkestrasi baru begitu sehingga benar-benar bisa mendongkrak daya beli masyarakat juga paling tidak sampai dengan akhir tahun. Kemudian ada tantangan yang Anda katakan juga, tahun depan ada kenaikan PPN 12% kalau jadi, kemudian juga bagaimana dengan tapera juga, silakan. Yang paling penting tuh pertama kan selama ini bantuan sosial, perlindungan sosial kita itu cuma 1,17% dari produk domestik bruto dan hanya menyasar orang miskin dan ekstrim miskin. Sementara antara orang miskin dengan kelas menengah itu ada 137 juta orang tuh. Yang disebut aspiring middle class itu nggak tersentuh bantuan sosial dari pemerintah. Jadi harus ada perluasan ke sana. Kedua, memang mau tidak mau ya, pungutan ataupun kebijakan pajak ini paradigmanya harus digeser. Jadi jangan bermain pada tarif. Tapi tadi kalau Pak Roy bilang sebenarnya ada hubungannya tuh. Kalau pekerja formal kita bertambah, basis pajak kita itu akan menjadi lebih besar. Jadi tanpa bermain tarif, tapi ciptakan pekerjaan yang formal, itu rasio pajaknya akan lebih mudah dinaikkan. Nah, jadi paradigma yang lama ini kan kenaikan tarif itu harus diubah dulu paradigmanya. Jadi semua pungutan atau pajak yang akan jadi beban tahun depan ini harus dievaluasi dulu. Selanjutnya sebenarnya yang perlu kita lihat ke depan ini kan bagaimana ketergantungan pada naik turunnya harga komoditas khususnya di luar Pulau Jawa. Itu harus ada diversifikasi motor pertumbuhan baru. Misalnya kalau tadi motor pertumbuhannya adalah makan bergizi gratis, ini diharapkan dengan uang 71 triliun rupiah anggarannya, jangan habis untuk biaya birokrasinya. Jadi ada beberapa contoh yang bisa menggerakkan sektor retail, itu contohnya bisa di Jepang, bisa di Mali, itu kita lagi studi itu. Ternyata ada beberapa skema yang nggak boros di birokrasinya, tapi langsung uang dari makan bergizi itu ke sekolah-sekolah, ke kantin sekolah, dia akan menggerakkan retail di sekitar daerahnya. Tapi kalau fokusnya adalah menyediakan birokrasinya, menyediakan rantai yang lebih panjang lagi sampai ke level sekolah, nanti dia menguap dia di tengah jalan. Jadi efek yang dirasakan ke daerahnya, ke sekolahnya jadi lebih kecil. Nah, jadi model-model birokrasi yang efektif, yang lebih lean ya, yang lebih ramping untuk makan bergizi, itu juga akan menunjang kesuksesan dari program ini ke dorongan retail. Baik, itu dia terkait dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum juga ya, meskipun tadi perlu ada juga satu kebijakan yang tepat sasaran. Nah, kalau bicara mengenai produk-produk retail ataupun jenis-jenis dari retail sendiri yang mungkin nanti akan diuntungkan dengan hadirnya momentum akhir tahun ini Pak Roy, ini sehingga bisa digenjot lebih jauh lagi nih, ini apa saja? Ya, tentu yang pertama adalah F&B pasti, Pak Pras ya, karena F&B itu adalah season atau tidak season pasti signifikan. Ya kalau season ya bisa
doubling, tripling daripada sebelum season. Oke. Kemudian biasanya setelah F&B ada juga mengikuti produk yang berikutnya adalah sandang ya, dengan aksesoris, dengan perlengkapannya, termasuk di situ alas kaki. Biasanya kalau ada season itu ada fenomena di masyarakat kita untuk tampil baru ya. Nah itu juga pasti mengikuti. Kemudian yang ketiga ya adalah rekreasi ya, tourism atau destinasi yang nanti juga akan menggeliatkan ya pembelian barang ketika mereka akan rekreasi atau ketika mereka akan jalan. Nah, jadi beberapa hal yang tentunya pasti mengemuka di akhir tahun. Tapi sependapat juga tadi dengan Pak Bima bahwa ini kan ada tanggal 1 Januari ini ada suatu fenomena yang sudah di HPP-kan, sudah diamanahkan ya, sudah naik dari 10 jadi 11 tahun lalu, kemudian ini 1 Januari direncanakan 12. Ini kami sangat berharap dan sangat meminta dengan pemerintah untuk ditunda. Ya. Sekarang saja sudah mulai berasa sebelum kenaikan itu terjadi. Ya, sudah ada beberapa yang bergerak karena perusahaan mulai menyesuaikan. Tetapi ini harus ditanggulangi atau ya karena ini sudah merupakan bagian undang-undang, ya mesti Perpu. Dan kelihatannya memang sampai sekarang belum menjadi suatu propaganda atau yang disampaikan ke masyarakat untuk hal ini, karena ada juga cukai pemanis. Nah, ini juga keluar informasi. Ada juga cukai plastik ya, yang mau keluar. Dan pasti tembakau ya. Tembakau juga biasanya awal tahun. Nah, bagaimana fenomena-fenomena ini juga yang akan menekan kepada secara agregat consumption di masyarakat, akan menahan ataupun juga mengurangi. Nah, ini juga harus disimak atau dilakukan langkah-langkah yang aktif, konkret, dan nyata. Bukan nanti pada saat tanggal 31 baru diumumkan atau baru ada cara-cara atau langkah-langkah lainnya, sementara harga semua sudah naik. Tapi justru dari sekarang, kalau memang langkah bijak dapat dilakukan, tentu kami mengapresiasi dengan pemerintahan yang baru, dengan kabinet yang merah putih yang saat ini sangat luar biasa ya proaktifnya. Ya, itu dia harapan dari pelaku industri retail begitu. Kemudian ekonom juga sudah memberikan satu sinyal bahwa lah upaya-upaya kita untuk melakukan mitigasi, kemudian strategi, kemudian bagaimana kita menata asa begitu. Tapi ujung-ujungnya masih ada tantangan juga ya terkait dengan tadi pajak-pajak yang mungkin akan diterapkan di tahun 2025 mendatang yang ya dikhawatirkan akan semakin menekan lagi nih dari beberapa sektor industri di Indonesia, termasuk sektor retail kita begitu. Tadi ada PPN 12%, kemudian cukai plastik, kemudian ada lagi tapera dan asuransi wajib kendaraan bermotor begitu ya Mas Bima, yang mungkin ini bisa menjadi perhatian pemerintahan Presiden baru kita begitu Prabowo Subianto, sehingga bisa menjaga lagi aktivitas ekonomi kita dengan ya mungkin relaksasi yang akan dilakukan di tahun depan, dan semoga ini bisa menjadi bahan pertimbangan juga buat mereka. Pak Roy, sayang sekali waktu terbatas. Mas Bima, terima kasih banyak atas analisis dan informasi yang sudah Anda sampaikan. Pak Roy juga terima kasih atas update yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Roy, Mas Bima, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masukkan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menjaga konsistensi target swasembada gula nasional.